Video kalian ingin berkembang. Ini caranya untuk kalian yang pemula, yang baru pemula banget, yang baru terjun ya di dunia YouTube. Jangan kebanyakan teori. Lakukan saja apa yang ada di aturan YouTube ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini. Tentunya seperti biasa ya teman-teman, kita membahas YouTube lagi. Karena channel saya ini membahas seputar YouTube ya teman-teman, buat pemula, yang pemula banget, biar kita itu berkembang atau kita sharing-sharing mendapatkan ilmu dari pengalaman yang pernah saya lakukan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita malam ini mau membuat video yaitu sesuai thumbnail ya teman-teman. Jadi kita kalau pengen aman lolos monetisasi itu harus kita nurut apa kata peraturan YouTube ya teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin lolos monetisasi, kalian itu harus menuruti aturan YouTube ya teman-teman. Salah satunya yaitu kita harus membuat konten original ya teman-teman. Jangan kalian itu baru mulai nge-YouTube ya, terus kita re-upload atau konten orang lain dicomot gitu, di copy paste ya. Itu jangan ya teman-teman. Buat kalian itu yang baru pemula banget, itu harus membuat konten yang original. Jangan sekali-kali kalian itu misalkan ngelihat tutorial nih, tutorial si A lolos monetisasi karena kontennya itu copy paste, kita tidak menampilkan muka karena tidak pede gitu ya. Itu jangan ya teman-teman. Lebih baik kalian itu kalau misalkan tidak pede menampilkan muka, kalian itu salah satunya itu ya, cara awalnya itu kalian itu yang paling gampang membuat konten itu konten vlognya teman-teman, atau ya mukbang, makan apa gitu, diposting ke video. Itu gampang banget ya teman-teman. Kalau misalkan kita mencari ide konten itu jangan kita terbelit-belit, sesuai kemampuan kita saja ya teman-teman. Gak usah kita kebanyakan teori, cara inilah copy paste lah, cari comot konten orang lah, diedit lah. Itu jangan ya teman-teman, berbahaya. Nanti kedepannya itu efeknya tidak bagus untuk channel kalian. Kita misalkan susah payah upload video, copy paste dari channel orang lain gitu, terus kita edit capek-capek, terus kita sudah mendapatkan banyak subscriber, udah memenuhi syarat lah ya, kita terus mengajuin monet. Itu jauh banget ya teman-teman, itu jauh banget dari kata lolos. Saya ingatkan, jauh banget dari kata lolos monetisasi ya, diterima. Itu sangat jauh sekali ya teman-teman. Ada salah satu diterima, cuman yaitu kita kedepannya itu kayak gimana. Tentunya itu kita was-was banget ya teman-teman. Takutnya itu yang punya konten itu ya ngeklaim gitu ya, ngeklaim video kita yang kita comot itu. Tentunya itu sangat berbahaya sekali ya buat kita yang baru pemula, nyomot konten orang lain. Terus kita kalau misalkan ya sekali ngajuin diterima, misalkan kedepannya itu setahun 2 tahun kita kena dismount atau kita dibanet ya teman-teman. Itu sakit banget ya teman. Perjuangan selama bertahun-tahun kita ajuin monet, terus udah monet terus kita dibanet atau kena dismount. Itu jangan ya teman-teman, itu sakit banget rasanya. Nah terus teman-teman, kita misalkan kalau ingin berkembang itu gampang banget caranya ya. Nggak usah kita banyakkan teori atau kebanyakan cara, karena kebanyakan cara itu akan semakin mumet ya, mumet banget, tidak bisa kita dikendali, tidak sesuai dengan pikiran dan otak kita. Misalkan kita baru terjun dunia YouTube, kita nggak usah banyakkan teori, kita upload video terus isi judulnya itu menarik ya, judulnya biar menarik,
kasihlah misalkan sedikit kelebihan kata-kata biar si penonton itu ngeklik video kita. Nah, terus kita setelah upload ngisi judul menarik, biar menarik, kita harus mengisi yaitu deskripsi. Karena kita pemula itu ya belum ada metadatanya. Kalau misalkan kita baru terjun di YouTube, baru upload video, beberapa video kita malas bikin deskripsi, itu metadatanya itu tidak ada ya teman-teman. Yang artinya yaitu YouTube belum bisa merekrut video kita, datanya apa gitu ya, terus kategorinya apa gitu. Itu jangan ya teman-teman, kalian jangan malas-malas untuk mengisi deskripsi. Saya sudah sering kali bilang di video-video kemarin-kemarin ini, kalian yang pemula jangan malas isi deskripsi sama tag. Kalau bila perlu hashtag kalian isi yang baru pemula. Kalau misalkan ada yang tidak mengisi deskripsi atau kata kunci hashtag, itu channelnya udah besar ya teman-teman, udah memiliki audiens yang tepat buat mereka gitu ya. Kalau kita pemula ya bisa apa ya teman-teman, kita itu pemula itu belum lengkap datanya di algoritma. Tentunya algoritma itu bergunanya itu ya seperti itu, seperti ya kita upload video terus kita ada data-datanya video. Ya misalkan kayak gini ya teman-teman ya, kita saat ngelamar pekerjaan itu harus ada data-data ya teman-teman, itu udah pasti ada data-data. Sama sepertinya kita di YouTube ini, kita harus upload video itu ada data-datanya tentang video yang kita upload, itu deskripsinya kasih ya gitu tentang videonya. Terus kata kuncinya itu kita harus kasih, jangan kalian dikosongkan karena itu metadatanya akan stacknya di situ-situ aja. Nah misalkan yang tidak mengisi kata kunci tetap ramai, itu sudah memiliki subscriber yang alami. Tapi kedepannya itu yang tidak mengisi kata kunci akan stack di situ-situ saja. Kalau kita belum bisa strateginya seperti apa ya teman-teman. Nah salah satunya itu kita harus membuat thumbnail yang menarik, yang bisa orang itu ngeklik video kita. Tentunya ya jangan terlalu clickbait ya. Yang artinya kalau jangan clickbait itu seperti ya jangan berlebihan gitu ya. Kalau misalkan kita mancing dapat ikan banyak gitu ya. Nah jangan kita membuat thumbnailnya itu mendapatkan ikan segede manusia. Itu tidak boleh banget ya teman-teman. Itu disebutnya itu clickbait. Nah apa kelebihan thumbnail? Thumbnail itu menurut kita itu ya, menurut di dunia YouTube itu hipnotis para subscriber kita atau pengunjung baru yang mengunjungi atau yang melihat video kita. Kalau video kita itu direkomendasikan, awal mula kita nge-YouTube itu kalau misalkan video kita direkomendasikan, itu retensi dan penonton retensinya tinggi ya teman-teman. Retensi tinggi, dari retensi tinggi terus orang-orang itu ngelihat thumbnailnya itu ngeklik terus menerus ngekliknya. Oke ya teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga video ini dapat pembelajaran buat teman-teman yang hadir di channel saya ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi kalian yang pemula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsisten ya teman-teman.